Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam renungan pagi HKBP Bandung Reformanda, Sabtu 17 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah besar yang telah Engkau berikan sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Kami percaya bahwa itu semua atas kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa atas semua yang telah Bapa berikan sepanjang hidup kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini yang akan menemani dan memberi kekuatan untuk melalui hari ini. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi hari ini berjudul Jangan Kamu Takut. Dengan nats firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20 dan 23. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti menduakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Samuel merupakan hamba Tuhan yang setia. Dia berperan sebagai nabi sekaligus hakim pada masanya. Tuhan selalu menyertai Samuel setiap menjalankan tugas, bahkan hingga saat tubuhnya menua. Pada nats ini, Samuel berkata kepada bangsa Israel untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak ingin melihat kejahatan menguasai mereka. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan bangsa itu, menunjukkan tuntutan hukum yang harus dipenuhi. Sesungguhnya Samuel telah menyadari hal tersebut sejak dini. Akan tetapi, dia tetap yakin pada kasih Tuhan Allah melalui pengampunan atas dosa bangsa Israel. Secara tidak langsung, Samuel digambarkan hendak pamit dari orang-orang Israel. Dia tidak pergi begitu saja sebagai perantara Tuhan Allah. Samuel tetap mengingatkan mereka untuk tetap melakukan peribadahan. Begitu juga seruan ini berlaku kepada semua orang berdosa
Karena dengan tekun beribadah, maka Tuhan akan memberi kesadaran akan dosa dan pelanggaran selama ini. Orang yang semula berdosa dilatih untuk meninggalkan dosa dan beralih pada kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Samuel juga menekankan bahwa hidup bersama Tuhan akan melewati jalan yang baik dan lurus. Sekalipun si iblis menjebak, dia akan mampu mengalau tipu muslihatnya. Selanjutnya, berdoa dinilai menjadi cara ampuh meninggalkan dosa. Semakin seseorang rajin berdoa, dia akan mudah mencari pertolongan Tuhan. Tidak seorang pun dapat melepaskan dosa tanpa melibatkan Tuhan. Karena pengampunan dan keselamatan bagi orang berdosa hanya berasal dari anugerah Tuhan semata melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuduskan Tuhan, kami umat-Mu. Pimpin kami agar taat melakukan kehendak-Mu. Tolong umat-Mu dengan Roh Kudus. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.